Nah, maka sahabat ini ternyata disambut sama Rasulullah SAW. Ahlan wa sahla wa marhaban bi talibil ilm. Berbahagialah kita menjadi seorang penuntut ilmu, orang-orang yang senantiasa memiliki semangat untuk mempelajari qala Allah qala Rasul dan hal-hal yang berkaitan tentangnya. Tentunya permasalahan-permasalahan usul, masalah akidah, masalah tauhid, permasalahan syariat, hukum-hukum, demikian pula permasalahan-permasalahan akhlak dan yang lainnya. Betapa tidak kita berbahagia dan kita beruntung menjadi orang-orang penuntut ilmu. Maka disebutkan di antara salah satu targhiban lana, pemberi semangat untuk kita semua, sebuah kisah seorang sahabat yang bernama Safwan ibnu Asal radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Abdul Barr di dalam kitab beliau Sahih Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih. Seorang sahabat yang bernama Safwan ibnu Asal, maka dia datang dari tempat yang sangat jauh. Dia ingin menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ketika ingin bertemu dengan Rasul hanya bertanya dengan sebuah permasalahan hukum yang mungkin menurut benak kita perkara itu adalah sangat kecil dan sepele. Dia hanya bertanya kepada Nabi tentang bagaimana hukum dan cara untuk mengusap kedua sepatu. Jadi hukum adalah apa? Mashul khuffain, yakni tentang apa? Hukum mashul khuffain, cara mengusap dua sepatu. Cara mengusap dua sepatu adalah bagian syariat dan bahkan keringanan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan itu adalah prinsip agama dan syariat ini, ya, bahwa Allah menyatakan wa ma'alaikum minad dini min haraj, dan tidaklah Allah menginginkan atas kalian tentang agama ini adalah kesulitan dan keberatan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, dan Allah mengendaki kemudahan bukan kesulitan. Dan mengusap dua sepatu bagian syariat yang posisinya menggantikan membasuh kaki ketika kita berwudu. Hukum asalnya ketika kita berwudu ya harus dibasuh kaki itu. Tapi di sana ada sebuah keringanan yang disebut adalah dengan mengusap dua sepatu. Ketika orang memakai khuf, tentunya ada syarat-syarat. Ketika dia mungkin bisa juga dilakukan, tidak harus safar, karena dia memakai khuf. Dan ketika dia pakai sebelumnya dia dalam keadaan suci, sudah berwudu, kemudian dia pakai jawrabain, pakai dua kaos kaki. Ketika dia batal selama itu hadas kecil, maka tidak perlu dilepas, maka cukup diusap. Yang diusap yang di atas, namanya mengusap, bukan basah banget. Jadi ambil air kemudian dikibaskan, kemudian dari masing-masing ujung, tangan kanan berada di ujung kaki yang kanan, tangan kiri di ujung kaki yang kiri. Dari ujung kaki tadi maka diangkat, ditarik seret sampai kira-kira posisinya persis kedua mata kaki kita. Hanya di situ saja dan cukup diusap sekali. Ya, itu caranya. Aku sambut, selamat datang. Dan ini bentuk bagaimana penghormatan Rasulullah SAW, bentuk Rasul memuliakannya kepada orang yang bertanya. Sementara menurut pikiran kita hanya mengusap dua sepatu, bayangan kita, pikiran kita. Tapi Nabi bagaimana sambutannya? Ahlan wa marhaba bi talibil ilm. Selamat datang, aku sambut wahai penuntut ilmu. Dan Nabi belum tahu apa yang dia sebab datang itu. Maka dia mengatakan, jitu ilayya ya Rasulullah, aku datang kepadamu ya Rasul di tempat yang jauh. Aku hanya ingin tanya bagaimana cara mengusap dua sepatu. Masya Allah, hadirin jemaah yang mulia. Belum lagi permasalahan penting. Maka tentunya disitulah
menuntut ilmu adalah perkara yang wajib agar tegak agama kita. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim laki dan wanita. Tujuannya apa? Bukan agar kita jadi seorang alim, jadi ustaz, pinter, alim, enggak sama sekali. Tapi apa yang pertama? Agar kita ini bisa beribadah kepada Allah, supaya ibadah kita ini baik dan benar. Karena kalau kita ibadah kepada Allah tanpa ilmu, buta namanya. Terus apa landasannya? Sementara apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ya? Maka ketahuilah ilmu ilah oleh kalian, sesungguhnya tidak sembahan hak kecuali adalah Allah. Artinya apa? Bahwa ilmu itu didahulukan sebelum yang lainnya. Pendalilan ayat ini dalam surat Muhammad, ternyata ketika antum buka dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari menyebutkan dalam babul ilm, beliau katakan apa? Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu harus didahulukan sebelum orang itu bicara dan dia beramal. Kenapa? Supaya ketika dia beribadah, berbicara, dibangun, dilandasi dengan ilmu. Sehingga di dalam Al-Quran dibahasakan ilmu itu cahaya. Nih hadirin jemaah yang mulia, sehingga itu kita wajib agar apa? Ketika kita beribadah kepada Allah, kita landasi dengan ilmu. Dan ilmu itu akan tentunya apa? Menambah keyakinan kita, semakin yakin, menghilangkan rasa ragu-ragu. Kalau antum beribadah, misal sholat ataupun yang lain tanpa ilmu, antum penuh dengan keraguan, tidak yakin, tidak mantap. Itu intinya. Sehingga kita ini hidup memang diciptakan Allah untuk ibadah. Maka itulah pentingnya ilmu, agar kita ibadah kepada Allah, maka tentunya dengan sebaik-baik ibadah kita kepada Allah. Maka para ulama menyatakan al-musalli idza shalla, orang yang sholat ketika sholat tidak mungkin sholatnya dia baik dan benar illa bil ilm, kecuali dengan ilmu dan yang lainnya. Yang kedua apa? Agar akidah kita benar, agar akidah kita lurus. Dan kemudian yang terpenting lagi, agar kita ketika menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita orang-orang yang dalam keadaan memiliki hati yang salim, hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Takutlah kalian akan suatu hari yang tidak memberi manfaat harta dan anak-anak laki-laki kalian banggakan, kecuali siapa saja yang datang menghadap kepada Allah dalam keadaan apa? Qalbun salim, selamat dari apa? Syubhat, selamat dari yang lain-lain. Maka ini di antara perkara yang penting, bagaimana pentingnya kita belajar. Semoga Allah Taala memberikan kita istiqamah untuk senantiasa talabul ilm, dan semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Itu yang paling penting. Sehingga yang dimaksudkan ilmu yang bermanfaat menjadikan kita terangkat kejahilan kita, semakin kita yakin dalam kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan memiliki tentunya efek yang terbaik. Itulah ilmu yang bermanfaat. Tayyib.